Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial untuk mendigitasi persil sawah menggunakan software ArcGIS Pro. Pertama-tama berikut ini adalah tampilan awal ArcGIS Pro. Kemudian kita bisa mengganti base map yang awalnya defaultnya adalah World Topographic Map. Kemudian kita bisa ganti base map dengan cara di bagian katalog sini, kemudian klik portal, kemudian ketik Google Satellite. Bisa yang mana aja, yang penting Google Satellite. Contohnya ini Google Satellite Hybrid. Kemudian klik kanan, kemudian klik Add and Open. Jika sudah, pasti akan muncul seperti berikut ini. Kemudian kita bisa add data basis kita, yaitu lahan baku sawah. Di bagian map, kemudian add data. Kemudian pilih data SHP-nya. Kemudian klik OK. Kemudian untuk memudahkan mengidentifikasi mana yang sawah atau mana yang bukan, di poligonnya kita bisa mengubah simbologinya. Seperti berikut ini. Kemudian kita bisa mengedit atau merapikan data basis ini dengan menggunakan berbagai fitur di ArcGIS Pro. Salah satunya yaitu Edit Vertex. Bisa dilihat di sini kan nggak rapi kan, banyak yang melenceng ke kanan atau ke kiri, atau yang seharusnya sawah tapi di sini tidak masuk sawah. Seperti contohnya di sini, kita bisa edit dengan cara edit, kemudian modify, kemudian cari edit vertex di bagian reshape ini. Kemudian ada perintah select feature, kita select feature yang ini, kemudian kita bisa ubah. Seperti contohnya seperti ini. Oh ya, saya lupa untuk men-setting awal unit untuk menstandarisasinya. Klik kanan, kemudian di Google Satellite Hybrid ini, kemudian klik kanan, Hybrid, klik Properties, kemudian di display unit ini, kita ganti ke decimal degrees. Kemudian klik OK. Kemudian feature yang kedua, yaitu split. Kan ini masih dalam satu hamparan, kita bisa membaginya menjadi beberapa poligon. Di bagian divide, kita bisa klik split. Seperti contoh seperti ini.
dari luar, kemudian potong, tarik garis, memotong poligonnya. Kemudian jika sudah, klik 2 kali, akan menjadi 2 poligon. Yang awalnya 1 poligon menjadi 2 poligon. Kemudian lakukan hal yang sama pada setiap hamparan, setiap pematang. Kemudian jika sudah, kemudian fitur selanjutnya yaitu merge. Kalau yang tadi split yang kan membagi atau memecah menjadi beberapa poligon. Kalau merge itu sebaliknya. Beberapa poligon ini bisa dijadikan satu. Di bagian construct di sini klik merge, kemudian perintah select two or more features. Bisa memudahkan dengan cara pilih line di sini. Dengan tarik garis seperti ini. Jika sudah, kan ini sudah terpilih 3 poligon ini kan. Kemudian klik merge. Kemudian menjadi satu kembali. Kemudian fitur yang selanjutnya yaitu move. Kadangkala basemap ini mempunyai setiap updateannya itu mengakibatkan poligon kita itu sedikit geser ke kanan ataupun ke kiri. Untuk mengeditnya kita bisa pakai move di sini. Feature move di alignment ini bisa klik move. Coba kita clear dulu ya. Kemudian perintah select one or more feature seperti ini, kemudian klik move. Bisa dipindah kemana saja. Bisa disesuaikan jika ada pergeseran saat updatean basemapnya. Jika sudah, klik tanda centang ini. Kemudian selanjutnya adalah clip. Untuk clip ini kita butuh contohnya batas admin. Kita add data dulu. Contohnya di bendungan saja ya. Admin bendungan. Kemudian kita akan mengklip atau kita akan ambil sawah yang hanya di daerah administrasi Kecamatan Bendungan. Dengan cara di comment search ini kita bisa ketik klip. Nah, pilih klip yang analysis tool. Atau salah, kemudian klip yang clip feature saja. Ini salah lagi. Klip yang analysis tool. Kemudian input feature-nya yaitu sawah TRGOK benar. Kemudian selecting feature-nya yaitu admin bendungan. Seharusnya di sini. Input feature-nya yaitu sawah TRGOK benar. Kemudian clip feature-nya yaitu adminnya. Jadi
sawah yang diambil hanya di Kecamatan Bendungan. Kemudian outputnya berada di alamat berikut ini. Bisa diedit sendiri tapi sekarang tidak usah, tidak apa-apa. Kemudian klik run. Tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian selesai. Sepertinya ada salah satu kendala ini ya. Bisa diganti penyimpanannya saja. Contohnya di dokumen. Oh ini salah, ini harus di clear dulu. Kemudian nah ini sudah benar. Kemudian klik run. Nah, berikut ini adalah lahan bagus sawah yang hanya berada di daerah administrasi Kecamatan Bendungan. Berikut ini. Kemudian untuk cara yang lain untuk mendigitasi peristiwa sawah yaitu dengan membuat SAP baru. Lahan bagus sawah ini ada yang belum mengcover semua sawah. Contohnya seperti ini. Ini kan harusnya masuk, tapi belum masuk polygon. Kita bisa membuat SAP sendiri dengan cara di bagian katalog sini, kemudian project, kemudian folder. Kita bisa buat add folder connection di sini. Contohnya saja dipilih saja di dokumen. Kemudian oke. Kemudian akan muncul folder dokumen. Kemudian klik new. Kemudian save file. Kemudian di feature class name kita bisa menamai dengan persil sawah. Ini contoh saja. Geometry type-nya sudah benar, yaitu polygon. Kemudian koordinat sistem kita bisa pilih current map, yaitu WGS 84 UTM 49S. Kemudian klik run. Jika sudah, kita bisa membuat SAP dengan cara sebelum itu kita bisa mengganti simbologinya biar lebih enak dilihat. Kemudian klik apply. Kemudian kita klik create untuk membuat SAP baru. Pilih persil tanah, persil sawah. Kemudian kita bisa membuat SAP baru dengan polygon biasa ini. Ini sekarang defaultnya yaitu polygon. Contohnya seperti ini. Oh ya, sebentar. Untuk standarisasi mendigitalisasi sawah, ini kita discard edit dulu sebentar. Untuk standarisasi kedetailan atau menjadi seragam, kita memakai 1:500.
zoomnya kita bisa, atau skalanya kita bisa mengganti 1:500 ketika melakukan digitasi. Kita ulangi lagi digitasinya. Sebenarnya bisa diklik 2 kali. Berikut adalah SAP atau polikon baru yang berhasil kita buat. Kemudian ini kan tadi menggunakan tools polikon biasa. Kita bisa sesuka hati menggunakan grid polygon dengan tool yaitu freehand. Contohnya seperti ini. Sebentar kita cari ya. Contohnya ini ya. Kita bisa membuat polikon di sini dengan cara menggunakan tool freehand. Bisa diklik saja, kemudian arahkan mouse seperti menggambar polikon. Tidak usah diklik, hanya arahkan saja. Kemudian jika sudah, klik 2 kali. Kemudian tools yang kedua yaitu streaming. Bisa diklik trace di sini. Kemudian pilih drop down ini, klik drop down ini, kemudian klik streaming. Streaming ini hampir mirip dengan freehand, namun kita bisa mengatur sudut-sudut mana yang menganut freehand atau bisa mengatur vertexnya. Intinya begitu. Bisa dilihat seperti berikut ini. Nah, ini kan seperti freehand. Kemudian jika kita ingin di sini ada tikungan atau tegak lurus, kita bisa klik sekali. Kemudian straight. Kita taruh di sini, kemudian klik lagi. Kita bisa menggunakan freehand lagi. Kemudian bisa klik lagi. Kemudian bisa klik lagi untuk melanjutkan fitur seperti freehand yang tadi. Jika sudah, klik 2 kali. Kemudian untuk mengedit data ini kita bisa fiturnya seperti split, namun ini terlihat lebih presisi mungkin. Yaitu trace di sini. Kita bisa mengatur, sebelum itu kita bisa mengatur settingannya. Standarisasinya kita trace with offset benar, tapi dengan nilai 0. Kemudian centang ini remove self intersecting loop. Kemudian uncheck semua ini yang di bawahnya. Kemudian klik OK. Kemudian jika ingin membagi
poligon ini bisa klik sekali, kemudian terlihat ada garis putus-putus yang ikut dengan mouse kita, yang sesuai dengan pergerakan mouse kita. Atas ke bawah dia ikut, kemudian misalnya di sini. Nah, kita bisa membagi seperti berikut ini. Nah, seperti bisa dilihat sudah terbagi menjadi dua kan. Poligonnya yang awalnya satu, kemudian menjadi dua poligon. Kemudian tutorial selanjutnya yaitu kita bisa menambahkan field atau atribut yang awalnya kosong ini. Kita bisa dilihat di bersila-sawah, kemudian klik kanan, kemudian atribut tabel. Bisa dilihat kosong ya, cuma ada FID, shape, kemudian ID yang tidak ada angkanya juga, hanya 0. Bentar, kita bagi dulu saja menggunakan split. Oh ya, untuk alat pembantu saya lupa untuk menjelaskan tadi, yaitu snapping tool. Snapping tool di sini alat bantu ketika kita mengarahkan kursor kita kepada poligon, pasti kan muncul label seperti ini kan, edge, kemudian vertex. Nah, ini adalah fitur dari snapping tool. Jika kita nonaktifkan snapping tool seperti ini, nah label itu tidak akan muncul. Kemudian kita aktifkan kembali. Nah, untuk settingannya seperti berikut ini. Jadi toleransinya ketika kita ini semakin besar akan semakin apa ya, radiusnya semakin besar gitu loh. Meskipun kursor kita tidak terlalu dekat, tapi label akan muncul di 50 contohnya. Nah, di sini ini kan nggak terlalu dekat tapi labelnya udah muncul. Nah, untuk standarisasi kita menggunakan 10 saja. Kemudian klik OK. Nah, yang berbeda kan tadi di sini udah muncul labelnya, tapi sekarang di sini. Kemudian kita lanjutkan untuk split. Nah, ini udah menjadi berbagai poligon kan. Kemudian kita select ini, yaitu poligon dengan FID 6. Kemudian kita save dulu untuk menambahkan field. Nah, icon add field ini bisa diklik, kemudian klik add field. Nah, ini contohnya bisa nama, contohnya nama saja kan. Nama, terus data type-nya kita bisa mengubah menjadi teks. Ini sesuai kebutuhan. Jika kita untuk luasan itu bisa menggunakan float. Float ini artinya angkanya itu mempunyai bilangan koma. Ini short, ini berarti mempunyai batasan short dan long. Ini bisa short, ini data type yang pendek. Ini untuk long, ini panjang, kemudian kita pilih teks saja. Kemudian untuk number format,
Ini untuk angka bisa klik numerik, tapi kita tidak usah mengeditnya. Kemudian klik save. Menunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian bisa ditambahkan. Kan ini udah menambahkan kan? Udah ditambahkan kan kolom nama. Kita bisa menambahkan dengan cara kita pilih dulu yang mau ditambahkan. Misalnya polygon yang paling atas ini. Kita bisa klik select terus kemudian terpilih. Nah, ini berarti FID yang ketiga. Kita bisa namain dengan, atau bisa carain dengan, nah, atau klik atribut saja, atribut. Sama saja sih, tapi lebih enak saja. Nama, kemudian sajidan. Kemudian yang kedua bisa diganti dengan nama Ariel. Kemudian yang ketiga bisa diganti dengan nama Rahmat. Nah, jangan lupa untuk menceklis checkbox autoplay ini untuk memudahkan. Kalau tidak, kita harus klik apply dulu untuk mengkonfirm perubahan saat kita memasukkan atribut nama tersebut tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan atau saya informasikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.